Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Reni Tinggi sudah ready ya, sudah siap untuk menyampaikan informasi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan penghormatan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bunyu, Bapak Ibu Guru dan staf SMA Negeri 1 Bunyu yang sampai detik ini ya lalu berpartisipasi, berkontribusi menyukseskan kegiatan pengembangan karakter yang kita adakan setiap hari Senin. Tujuan dari kegiatan ini tidak lain adalah selain menampung informasi penting dari peserta didik, juga sebagai media kita silaturahmi, sehingga peserta didik mengenal ya Bapak Ibu gurunya yang ada di SMA Negeri 1 Bunyu. Langsung saja kepada Bu Reni, kami silakan. Ya, silakan Bu Reni. Ya Pak, baik, terima kasih Pak Eri sebagai narasumber yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal terkait penguatan karakter pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Bunyu, Bapak Jasmine SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Bunyu. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf kependidikan SMA Negeri 1 Bunyu. Dan yang saya banggakan anak-anakku sekalian peserta didik kelas 10, 11, dan 12 SMA Negeri 1 Bunyu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas di pagi hari ini dengan baik. Anak-anakku sekalian, saat ini kita masih di dalam masa pandemi COVID-19. Namun demikian, bukan berarti kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan wajar dan baik. Ada berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk bisa mengikuti pembelajaran, yaitu salah satunya adalah mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan, atau kata lainnya pembelajaran jarak jauh atau WFH, belajar dari rumah. Pembelajaran daring ini merupakan salah satu solusi bagi kita di masa-masa pandemi sekarang ini, karena kita tidak memungkinkan untuk bisa mengikuti pembelajaran tatap muka, maka ini adalah salah satu solusi yang diambil oleh pihak pendidikan untuk kita. Akan tetapi untuk menjalankan semuanya ini diperlukan sebuah komitmen yang kuat. Jadi kita harus berkomitmen. Komitmen inilah yang akan membawa kita pada kesadaran untuk mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Kita harus bangun pagi, yang harusnya kita mungkin masih ngantuk-ngantuk, tapi kita menyadari bahwa kita harus mengikuti daring, maka kita harus bangun pagi, menyiapkan diri, dan mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh masing-masing guru bidang studi. Nah, karena kita menyadari ini penting, maka ini akan membuat kita menyenangkan, dibuat menyenangkan. Walaupun sebenarnya banyak beban di hati kita karena situasi dan kondisi yang kita hadapi. Kenapa ini harus dibuat menyenangkan? Karena kita menyadari bahwa
pendidikan itu penting. Nah, anak-anakku sekalian, komitmen ini akan membawa kita pada kesadaran merdeka belajar. Merdeka belajar bukan berarti anak usia sekolah boleh tidak belajar. Ini salah besar. Kalau bilang boleh tidak belajar karena situasi pandemi seperti ini, apalah kesempatan di rumah untuk bermain, kesempatan di rumah untuk main game atau segala macamnya yang kurang bermanfaat. Merdeka belajar berarti setiap peserta didik memiliki komitmen yang kuat untuk belajar, yaitu bebas belajar secara mandiri dan tidak tergantung pada waktu dan tempat. Karena kita bisa belajar di mana saja, jadi tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Mau kita di kebun kalau ada jaringan bisa, di rumah juga bisa, atau dimanapun kita bisa melaksanakannya. Yang penting ada jaringan dan ada kemauan. Peserta didik pun memiliki kebebasan berinovasi dan menggunakan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar kita. Sumber belajar itu bisa dari buku, bisa dari lingkungan, bisa dari internet, dan berbagai macam sumber yang kita bisa gunakan. Bukan hanya dari guru. Kalau hanya dari guru, itu sangat terbatas. Karena pengetahuan kita sebagai guru juga akan terbatas. Tapi kalau anak-anak punya inovasi untuk mencari lebih luas lagi, akan lebih baik. Salah satu menggunakan gadget yang dimiliki oleh peserta didik seperti sekarang. Kalau nggak punya gadget, susah untuk mengikuti pembelajaran. Jadi, setidaknya punya handphone. Itu handphone orang tua kah bisa dipinjam, atau handphone kakak, atau handphone om tante yang bisa digunakan, tapi digunakan dengan baik. Pada saat yang sama, komitmen dan kesadaran belajar pada peserta didik juga akan mendorong kalian untuk mau mengkomunikasikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Jadi, ketika anak-anakku sekalian menghadapi suatu persoalan dalam pembelajaran, mungkin HP-nya rusak, atau berhalangan, sakit, atau segala macam, itu bisa dikomunikasikan dengan guru-guru mata pelajaran, wali kelas, dan sebagainya. Supaya kita bisa mencari solusi bersama-sama. Kemudian, peserta didik dapat menghubungi guru mata pelajaran, wali kelas, ataupun guru BK untuk mendapatkan solusi, ya seperti yang saya katakan tadi. Bahwa kalau punya masalah, peserta didik bermasalah dengan kuota, HP atau segala macam, bisa mungkin dikomunikasikan dengan pihak sekolah supaya kita sama-sama tahu dan mencari solusi sama-sama. Jangan berdiam-diam, tidak mengikuti pembelajaran, dan guru pun tidak tahu apa masalah. Peserta didik yang Ibu kasihi dan Ibu sayangi, kelas 10, 11, dan 12, di tahun pembelajaran ini pun kita masih mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, kalian harus menerima materi dan tugas-tugas dari guru secara online. Namun sebelum mengikuti pembelajaran, sebagai umat atau manusia yang beragama dan mempunyai kepercayaan masing-masing, langkah baiknya kita mengikuti pembelajaran, dan sesudah mengikuti pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan Tuhan. Kemudian kita mengisi absen atau daftar hadir sesuai dengan jam pelajaran yang ada. Misalnya jam pelajaran jam 8.30 sampai jam
9.30 ya, absennya jam sekian. Jangan sampai hari ini pembelajaran, besok baru absen. Usahakan kalau bisa absen sesuai dengan yang sudah diatur oleh pihak sekolah. Nah, dan juga harus mengerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru mata pelajaran dengan baik dan harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Misalnya dikasih waktu 1 minggu, ya dikerjakan dalam 1 minggu itu. Atau baik lagi sebelum jatuh tempo sudah selesai dikerjakan. Jangan sampai terjadi dikasih waktu 1 minggu, 1 semester tidak selesai. Nah, akhirnya di akhir semester yang repot adalah peserta didiknya sendiri. Saya terlalu banyak tugas. Saya tidak mampu mengerjakan. Padahal tugas ini sudah dikasih dari awal. Cuma kita sebagai peserta didik kadang kurang kurang pandai mengatur waktu sehingga tugas-tugas itu menumpuk dan akhirnya membuat kita repot, membuat kalian repot sendiri, bahkan membuat guru repot. Nanti gurunya yang akan mencari-cari kenapa tugasnya tidak dikerjakan. Kemudian saya harap juga tidak ada peserta didik yang ghosting. Saya pikir anak-anak zaman sekarang pasti mengerti dengan kata ghosting, kata yang sedang viral, atau menghilang tanpa kabar selama masa pembelajaran di rumah. Mungkin 1 semester tidak pernah hadir, tidak pernah muncul, tidak pernah kita tahu kabarnya bagaimana. Tiba-tiba di saat akhir semester atau mau penilaian baru muncul. Ini harapan Bapak Ibu guru bahwa ikutilah pembelajaran dengan baik. Jangan sampai kalian menghilang selama pembelajaran itu berlangsung. Apalagi kalau selama 1 semester. Supaya kalian bisa mengikutinya dengan baik. Nah, ya itulah yang Ibu sampaikan. Pada akhirnya Ibu hanya ingin menekankan atau mengingatkan kembali bahwa agar kalian belajar berhasil dalam pembelajaran daring ini atau pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online di masa pandemi ini, maka diperlukan komitmen yang kuat dan kesadaran diri akan pentingnya belajar dan dorongan kalian untuk merdeka belajar dan mau mengkomunikasikan masalah kalian hadapi dalam proses pelajaran. Tentunya kita semua punya masalah dalam proses pembelajaran, cuma masalahnya itu ya mungkin berbeda-beda. Ada yang tidak ada kuota, ada yang tidak ada jaringan, ada yang tidak ada akses sama sekali. Nah, itu adalah masalah setiap kita. Nah, akhir kata, Ibu ingatkan kembali agar anak-anak selain harus belajar dengan baik di rumah, kalian juga harus mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian berada. Mungkin pergi keluar rumah karena keadaan mendadak, maka ikutilah protokol kesehatan supaya kita sama-sama bisa mengatasi pandemi ini, dan kita berharap pandemi ini berlalu dan kita semua boleh kembali bersama-sama beraktivitas dengan baik seperti sebelum adanya COVID-19 ini.
Dan kita doakan Pulau Bunyu supaya Pulau Bunyu ini bisa kembali normal dari keadaan COVID-19 dan kita sama-sama bisa beraktivitas dengan lega. Salam sehat, tetap semangat, dan selamat pagi. Saya serahkan kepada Pak Eri. Ya, terima kasih Bu Reni Tinggi. Terima kasih kembali ya. Luar biasa informasi yang disampaikan oleh Ibu Reni Tinggi. Semoga kita semua bisa mengambil ya poin penting yang tadi sudah disampaikan. Tapi tidak salah ya Pak Eri, coba simpulkan sedikit ya apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Reni. Jadi yang pertama itu kita harus memiliki komitmen ya dan kesadaran supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah itu ya, kita harus punya komitmen dan juga kesadaran. Kemudian kita harus terbuka, sampaikan hal-hal yang menjadi kendala saat kalian mengikuti pembelajaran dari rumah. Karena tadi Bu Reni juga mengingatkan kita, pastilah kita semua memiliki masalah masing-masing ya. Tentunya masalah itu memiliki kadar ya, kadar ataupun beratnya yang berbeda-beda. Tapi kalau kalian tidak sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, maka Bapak Ibu Guru tidak tahu masalah kalian apa. Itu. Kemudian kita juga diarahkan oleh Ibu Reni tadi ya, untuk selalu mengawalinya dengan doa ya, supaya kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu berkah. Selanjutnya, nah ini yang paling penting ya. Jadi kalian itu untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu. Jangan sampai tugas itu menumpuk sampai akhirnya keluar kata-kata ataupun kalimat, waduh, banyak sudah tugas yang belum dikerjakan. Ataupun merasa sangat berat untuk menyelesaikan tugas karena tugasnya sudah menumpuk. Nah itu nak ya, beberapa poin yang mungkin bisa Pak Eri simpulkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Reni Tinggi. Luar biasa, penjelasannya sangat singkat, padat, dan jelas ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, informasi yang baik yang telah disampaikan oleh Ibu Reni Tinggi. Ya, pukul 8.08. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung mengikuti kegiatan pengembangan karakter. Semoga di kegiatan selanjutnya kita bisa lebih baik. Oke, terima kasih sudah bergabung. Semoga terima kasih kembali Pak Eri. Ya, pada pertemuan selanjutnya dengan kondisi sehat dan tetap semangat. Ya, tetap tetapkan protokol kesehatan ya. Terima kasih Bapak Ibu Guru, saya tutup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.